pergantian kepemimpinan dan sudah terjadi konflik antara misalnya PDIP dan Pak Jokowi. Dan sangat kuat yang untuk Tom Lembong misalnya. Dia kan sudah aman selama beberapa tahun, lalu terasa ada konflik misalnya dengan salah satu tokoh politik, lalu kemudian dia tiba-tiba jadi tersangka. Itu jelas sangat politis, melukai rasa keadilan. Jadi benar nih yang dilakukan oleh Bapak Presiden, karena proses pengadilan terhadap Tom Lembong dan Hasto itu kan jelas sekali sangat politis, bukan hukum gitu. Dan nampaknya dipaksakan untuk keduanya. Dan oleh sebab itu, lepas dari soal definisi, kalau definisi ada yang mengatakan seharusnya diberikan dalam penuntutan sebelum vonis dan sebagainya. Itu teorinya begitu. Bahkan teori tentang amnesti dan abolisi itu di Indonesia sudah lama tidak menganut teori, tapi menganut praktek yang berlaku yang tidak sama dengan definisi yang tadi kata Mbak Bella itu tidak benar. Seharusnya saat dituntut sebelum divonis itu enggak. Amnesti itu aturannya sebenarnya teori dasarnya adalah satu pemberian pengampunan sebelum diproses pengadilan. Amnesti. Kalau abolisi ketika sedang diproses. Nah, tetapi dalam praktek di Indonesia amnesti itu, terutama sejak zaman Pak Habibie, dulu orang sudah divonis sudah lama di penjara pun diberi amnesti, seperti Bintang Pamungkas, gitu, Muchtar Pakpahan, gitu. Dan oleh sebab itu tidak perlu diperdebatkan lah soal definisi-definisi itu. Yang Anda kutip tadi dari Kamus Umum tentang arti amnesti dan arti abolisi itu benar, tetapi juga tidak dilanggar sama sekali oleh keputusan Presiden untuk memberi amnesti dan abolisi ini. Itu aja. Jadi kita harus sambut gembira. Kedepannya hukum tidak boleh lagi memberi kesan dipaksakan karena pesanan politik. Itu kan tidak bisa dihindari bahwa ada kesan pesanan politik. Apalagi kemudian vonis hakimnya itu ngaco gitu ya. Terasa sekali bahwa itu didikte oleh kekuatan politik di luar independensi dirinya. Itu yang terjadi misalnya pada vonis Tom Lembong maupun pada Hasto. Sangat kuat yang untuk Tom Lembong misalnya. Dia kan sudah aman selama beberapa tahun, lalu terasa ada konflik misalnya dengan salah satu tokoh politik, lalu kemudian dia tiba-tiba jadi tersangka. Politisnya lagi, dia ini melakukan pada satu waktu yang kemudian disusul oleh menteri-menteri sesudahnya sampai sekarang melakukan hal yang sama, tidak diapa-apakan. Politisnya lagi ternyata terbukti kemudian yang dilakukan oleh Tom Lembong itu bukan salah karena itu atas perintah atasan gitu, tidak ada mens rea sama sekali, sehingga wah ini jelas ini sangat politis, hukumannya dipaksakan. Sama dengan Hasto, itu politisnya apa? Kasus yang dituduhkan pada Hasto sekarang ini unsur-unsurnya sama persis sudah ada sejak tahun 2020. Kenapa baru diungkap sekarang? Sesudah terjadi pergantian kepemimpinan dan sudah terjadi konflik antara misalnya PDIP dan Pak Jokowi. Dan kenapa kok sehari sesudah KPK dilantik langsung ditetapkan tersangka? Gitu. Padahal sebelumnya sudah ramai, ada dorongan-dorongan agar KPK segera mentersangkakan Hasto, tapi KPK yang sebelumnya tidak mau terburu-buru, itu apalagi itu isunya lebih politik, begitu muncul KPK baru langsung tersangkakan hanya sehari sesudah itu. Itu jelas sangat politis, melukai rasa keadilan gitu ya. Apalagi kemudian kasus yang jauh lebih besar dari Hasto yang jelas menggarong uang negara, triliunan, ratusan miliar, itu sesudah dilaporkan tidak diapa-apakan. Sementara si Hasto ini sudah lama kasusnya dan cuma kayak gitu juga, dulu dilindungi kelihatannya. Nah sekarang malah dijongkrokkan ke dalam satu situasi yang tidak bagus gitu. Nah oleh sebab itu ya kita bela Hasto, bukan karena Hastonya, tapi ini demi penegakan hukum yang fair. Dan Presiden sekarang sudah turun tangan dengan cukup baik dalam kasus ini. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan untuk mendorong diajukannya kasus-kasus yang memang harus diajukan menurut hukum. Memenuhi syarat menurut hukum untuk diajukan ke pengadilan dan mencegah orang dikriminalisasi atau dipolitisasi seperti yang terjadi pada
Lembong dan Hasto ini.